Ya, ini lagu yang saya tulis dinyanyikan khusus memang buat dia. Ini karena pengalaman dia. Dan ini nasihat ya, tidak ada yang jomblo dalam hidup ini sebenarnya. Pertama, mungkin kamu pernah menolak. Kedua, kamu pernah merasa nggak cocok sama orang itu padahal orang itu datang. Terus pernah juga merasa nggak satu pikiran dan lain-lain. Sehingga akhirnya tiba waktunya yang dinanti-nanti yang namanya pasangan nggak datang-datang. Kalau kamu misalkan jodohnya nggak ada di sini, mungkin ada di pulau lain ya, atau dia ada di luar negeri, ya pasti ada. Nggak mungkin Allah menciptakan tidak ada berpasangan. Karena saya juga lihat berita ada orang nggak ada kaki, nggak ada tangan, tetap ada perempuan yang suka sama dia. Ini judulnya Jomblo Abadi ya. Mudah-mudahan yang udah punya inceran segera ya diresmikan ya. Karena nikah itu ibadah. Buat Dewo kalau bisa setia sama istri ya, kalau nggak gue nggak mau jadi pengikut lo ya. Gue cari imam baru ya. Buat Master Limba, tepuk tangan buat Master Limba. Dia bisa sakti karena dia nggak pernah melanggar larangannya. Jadi makanan apapun seenaknya dia tetap makan di warteg. Ya, dan itu makan nasi bungkus dia. Dan saya jadi teringat oleh Avandi, pelukis Maestro Indonesia ya, yang dia tahu bahwa kalau ada restoran dan ada warung itu lebih butuhkan duit daripada yang ada di restoran itu. Jomblo Abadi. Buat keluarga Kartanegara ya, bibiku yang luar biasa ya.
pengen tahu pasti kan, lagi pandemi ini beliau sibuk apa sih gitu. Dengar-dengar beliau lagi sibuk berdakwah katanya. Kalau bisa mungkin minta diceritakan lah keseharian lagi pandemi ini. Boleh tepuk tangan buat MC kita, Imahin. Ya, aku sebagaimana teman-teman juga mengalami pandemi, ada satu hikmah yang besar kalau pandemi buat saya pribadi. Yang pertama, saya percaya bahwa Allah itu sedang membuat ujian di mana ada kenaikan kelas agar senantiasa seluruh hamba-hambanya naik kelas. Kalau Rasulullah itu ada mi'raj, maka senantiasa di pandemi ini kita harus mendapatkan mahkota yang diberikan oleh Allah langsung tanpa perantara, dimana kamu bisa menilai sendiri kehadiran kamu di bumi ini saat pandemi ini. Apakah pandemi ini terlihat begitu jelas atau justru ilahi yang makin jelas yang bisa kamu lihat dalam keseharian? Kalau pertanyaan itu ditujukan kepada saya di sini banyak teman-teman yang satu grup, bahwa ketika pandemi 2 hari sebelum masuk, saya udah tidak menggunakan WA ya, tidak lihat dunia maya, tidak lihat apapun gitu, karena saya percaya Rajab Salullah, Sya'ban Syariwa, Ramadan Syariwati. Analoginya gini, Rajab itu bulan Allah, Sya'ban itu bulanku kata Nabi, Ramadan itu bulan umat. Kalau analogi menanam pohon, ini menabur benih, ini menyirami benih, ini memetik hasil benih. Gak mungkin rasanya saya akan dapat hadiah di bulan Ramadan kalau saya tidak pernah menabur kebaikan. Jadi kalau bulan Rajab, saya adalah pencatat Iqra untuk bulan Rajab. Jadi hanya kekasih Allah saja yang naik kelas di sini. Nah, saya iri nih dengan kekasih Allah yang namanya Rasulullah. Di bulan Rajab, tepatnya 27 Rajab, dia mi'raj ke atas. Jadi kita nggak pernah setiap tahun ada perubahan iman kalau kita tidak kenal. Ada surat yang mengatakan, kuciptakan siang dan malam sebagaimana waktu berputar. Ada 4 bulan yang diharamkan. Diharamkan. Di antaranya bulan Rajab ini. Jadi Rajab, ketika saya catat, mundur ke belakang, Habib pergi dari negara ini, mundur lagi ke belakang, Ahok di penjara, mundur lagi ada kiai nikah lagi, mundur lagi ada artis bikin video porno, mundur lagi ada Sukhoi tertabrak gunung, mundur lagi ada MU nggak jadi datang karena ada bom di Marriott. Pokoknya setiap bulan Rajab masuk, perhatiin, semua orang tertipu daya dengan segala berita-berita dunia, believe it or not. Jadi ketika saya mempelajari itu dari tahun 2006, saya nggak mau tertipu dengan pandemi ini. Jadi Allah semakin jelas, semakin nyata keberadaannya. Covid yang jelas-jelas ada, tapi tidak nyata. Tapi Allah yang maha nyata dan maha ada, bahkan dia menciptakan segala keberadaan ini sebelum ada kata ada. Masa kita sekarang begitu mati karena Covid? Harusnya karena takdir. Benar. Good. Jadi ini adalah saat dimana kita berkumpul, kita punya fikih, ada aturan yang kita sepakati. Ya udah pakai masker. Ya oke, jaga jarak semuanya. Itu harus kita taati sebagai fikih. Tapi kata Allah, nggak penting fikih buat kamu. Itu aturan kamu saja di dunia. Yang penting jelas kamu sampai kepadaku melalui apapun. Termasuk melalui kematian adalah cara paling dekat untuk menuju kehadiran Allah. Sekarang sekali lagi, kalau data ini mau adil, yang mati yang paling banyak itu bukan karena Covid. Karena orang saat tidur lelap, dia mati, itu paling banyak. Benar. Nggak terasa dicabutnya, ya kan? Lagi tidur. Taruhlah dia sakit apa, kan lagi tidur, mati gitu loh ya. Tapi semua selalu mencari persoalan semuanya di Covid kan gitu ya. Sekali lagi, Covid itu ada, tapi Allah yang jauh lebih maha ada.
Kira-kira gitu. Yang kamu lihat kegiatannya, ini yang kamu lakukan. Ya, tetap kita, Dewa mana Dewa? Nah, kita jalan sama Dewa ke Sulawesi. Enggak tahu lah di Sulawesi itu kayak apa, ribuan orang kali ya di dalam lapas ya, 3.000 orang di dalam lapas ya. Kita kalau mati aja ya, bukan karena COVID ya, karena ketersinggungannya dia dari ucapan kita dibunuh bisa aja. Iwan masih maju ke depan, maju ke depan. Dia aja lah saksi lah, gimana ada pembatas, saya singkirkan pembatasnya. Kita begitu dekat tanpa jarak, monggoan di Goa. Masya Allah, sekitar 2 bulan yang lalu kami jalan dan Bang Dik Doam dan Mas Dewa dan Ustadz Agus Idwar. Ketika itu kita ke Makassar, bingung nih, lagi PSBB, banyak masjid-masjid yang enggak bisa ngadain taklim. Maka diskusi sama panitia, di mana kira-kira yang masanya paling banyak, yang bisa ada ribuan orang. Maka ketika itu panitia mengusulkan bagaimana kalau kita ngisi di lapas atau di rutan. Oh, siap Bang. Oh, di mana aja pokoknya siap. Masya Allah, akhirnya kita diajak ngisilah kami di lapas dan di rutan. Ada 2 ya Bang ya. Masya Allah, ada ribuan orang di sana. Dan Masya Allah ini ada sobat saya, Mas Dewa ya, yang badannya penuh dengan tato. Konon tatonya itu sama dengan seharga Innova ya. Nah, habis dan ya 319 juta ya. Habis untuk buat tato, dan tatonya ini 3 tahun dibuat tatonya. Nah, ketika kita ngisi di dalam, Masya Allah, Bang Dik memberikan motivasi, Ustadz Agus Idwar memberikan nyanyi-nyanyi religi, dan Mas Dewa ini memberikan testimoni bagaimana pencarian mencari Tuhan ya, dari sebelumnya sebelum Islam, dari agama Hindu. Beliau cucu pendeta tertinggi Hindu di Bali, mencari Islam, akhirnya alhamdulillah bersadar 3,5 tahun yang lalu. Nah, dari Mas Dewa memberikan testimoni, baru datanglah Bang Dik Doam memberikan motivasi buat semua tahanan yang ada di sini. Dan subhanallah, saya yang mendampingi beliau sendiri juga akhirnya ikut nangis, ikut sedih, ikut tertawa lepas ketika itu. Masya Allah. Jadi kedatangan beliau mudah-mudahan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebagai manusia adalah manusia yang paling banyak manfaatnya buat orang lain. Demikian. Oke, terima kasih. Sekarang kita tahu nih bahwa Abang Dik, Mas Dewa, Mas Limbat, semuanya kan jalan dakwah semua ya. Master Limbat. Master Limbat, maaf Master. Kurang ter aja. Oh. Kamu ntar digorok kamu. Kalau boleh tahu, kapan kalian itu pertama ketemu di satu circle dalam, ya ini semua tidak lepas dari takdir Allah ya. Namun kalau boleh diceritakan pertama ketemunya gitu. Sama itu tuh, ya Dewa ya. Master Limbat sama Dewa sih Dewa. Sebelumnya Mas Dewa pernah juga ke STI Al-Fatah ya waktu itu acara. Dia juga memberikan tausiah juga. Ya tapi kan lu belum lihat tatonya kan? Waktu itu pakai baju koko. Iya, sekarang nih kalau rumah gua, dia ikut gua. Gua pengen perlihatkan tato dia. Ya. Nggak, ini harganya se-Innova. Dengerin ya, gua nggak bohong ya. Jadi orang kalau udah tersesat nih ya, ini udah jalan jauh berliku jurang dalam. Tapi kalau Allah berkenan, gua yang merasa baik, bisa aja gua bisa menjadi kafirnya. Lu sebelum ngomong balik dulu badannya, biar nggak kelihatan mukanya. Ini lu ikutin gua aja, kalau gua ikutin lu, masa? Ya, maaf nih ya, ini kejadian langka. Boleh mas bahasa apa? Silahkan. Wan. Nanti disensor gampang. Lu nggak akan lihat nafsu deh, pokoknya lu akan lihat keindahan tato deh. Tuhannya dia ada di sini nih, kita lihat nih. Boleh tepuk tangan ikhlas semuanya. Ah, Limbatnya baru lihat ya. Jadi, oh betul. Ya jadi kalau dia ditato oleh pentato terbaik yang pernah ada, dan dia pernah mau ngapus, bisa ternyata kalau mati dulu.
Kapan gua akan ketemu sama lu tuh, jawab lah. Sini dong. Dia biar kata preman nih, baik hatinya, sama istrinya sayang banget. Istrinya yang gak sayang. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kalau cerita awal, memang saya sendiri jalan kemana-mana untuk menemui saudara-saudara mu'alaf di seluruh daerah. Kemudian kalau sama Master Limbat ini udah lama sekali, ada 10 tahun loh, ada 11 tahun sama Mas Limbat. Terus beda satu aja. Kalau sama Om Dik ini sebetulnya waktu mau jalan ke Makassar itu harusnya bareng sama Mas Limbat sama Fauzi Baadilah waktu itu. Cuman Mas Limbat lagi sibuk sinetronnya, Fauzi lagi sibuk syuting film ya. Akhirnya saya sendiri, tapi tiket ada 3. Bingung ngajak siapa gitu. Jadi H-2 betul-betul 2 hari sebelum berangkat. Habis gitu telepon Ustadz Agus Idwar. Kebetulan Ustadz Agus lagi di sini di kandang jurang sama Om Dik. Mau nggak ikut ke Makassar? Akhirnya ikut, dan luar biasanya waktu itu langsung berangkat semua. Walaupun selama di pesawat Om Dik masih bingung kenapa gue ikut. Tapi alhamdulillah. Gue emang orangnya dasarnya mauan. Murahan. Semuanya mau. Ya itulah berjalan akhirnya. Terus saya balik lagi ke Kupang sama Mas Sakti, mantan gitarisnya Silon Seven. Kemudian kita kemarin ke Jawa Tengah ya Bang ya, ke Jawa Tengah, keliling dari Solo, Semarang, Jogja, Temanggung, Salatiga, sampai ke Magelang. Ya alhamdulillah, ini harusnya besok berangkat lagi ke Sulawesi untuk menengok saudara-saudara kita yang tertimpa bencana di Mamuju. Tapi qadarullah Om Dik nggak bisa Om ya. Insya Allah saya ada urusan lain. Insya Allah bisa. Insya Allah enggak, karena ada kontes cupang, ada pesta UMKM juga. Akhirnya yang gantiin beliau. Limbat, tepuk tangan buat Master Limbat. Dan mungkin juga ini pas karena apa, melihat di berita itu teman-teman yang bawa bantuan ke Mamuju ini agak sulit karena dijarah di jalan. Nah kalau ngajak Master Limbat siapa yang mau jarah gitu kan? Digigit sama dia. Insya Allah. Alhamdulillah memang Allah. Insya Allah. Mungkin gitu aja. Insya Allah. Ya tepuk tangan buat Dewa itu. Orang satu si Agus ya. Oke, terima kasih Mas Dewa. Dewa, nggak dia WA si Agus. Jadi baru-baru ya berarti dengan Om Tik ini, berarti dengan Master Limbat sudah lama. Yang jadi penasaran lagi nih Om, kan kalau Mas Dewa itu dia bergelut di Mualaf Center dan juga di kalangan dia hijrah sekarang menekuni dakwah bidang film ya. Kalau dari Om Dik sendiri, apakah ingin berjalan, ada rencana berjalan sendiri dakwah lewat musik atau mau ngikut-ngikut aja sama Wita, maju Wita sini. Dari tadi yang jawab orang terus ya. Sini Wita. Enggak, teman-teman mesti tahu Wita ini dari anak segini nih hadir di sini ya, umur 11-an tahun lah. Sekarang dia udah 25 tahun. Sekarang kita tanya sama Wita, berapa kali sebelumnya kita emang selalu kelapa? Tanya Wita nih. Kita kemana aja berbaginya? Apa kita juga pernah kelapa? Coba cerita lah. Kemana aja? Kiprah ya? Iya udah lama tuh bukan denger kata kiprah. Alhamdulillah udah kemana aja bisa dibilang gitu ya Om. Kelapas berapa kali? Kelapas mungkin 3 atau 4 kali. Yang itu. sama dia ya? Apa? Sejak kalau kelapas belum lama ini, mungkin 2 tahun atau 3 tahun lalu ya Om. Yes. Terus ke Bantar Gebang juga pernah kita berbagi di Jogja waktu Gunung Merapi.
Terus sampai ke Singapura juga pernah. Ya alhamdulillah kemana aja lah untuk berbagi, yang pastinya semangatnya berbagi terus. Oke, jadi sebelum kita kemana-mana nih, tanya lagi, udah punya jodoh belum? Banyak udah nikah belum? Ini banyak nih salon dai, situ bisa bantu nanti. Ya, yang pasti kalau soal lapas sama Thomas juga pernah ya. Mana Thomas ya? Lagi sholat. Lapas di Lampung saya pernah, di Tangerang saya nggak tahu ada berapa kali, di Banten pernah, di Jogja pernah, di Malang pernah, di Surabaya pernah. Hobi ke lapas jadi banyak om. Enggak, karena banyak. Enggak, karena banyak ini ya. Yang pertama saya belajar ke lapas ya. Apa arti sebuah kemerdekaan ya? Merdeka itu bagi saya orang yang sudah terbebas dari kebebasan itu sendiri. Jadi orang merdeka itu sudah tahu norma agama, ya, norma kehidupan, dan norma-norma yang lain. Sekarang saya tanya sama Anda, kalau lampu merah, tandanya kita mesti ngapain? Berhenti. Ya. Berhenti ya, tapi banyak yang melanggar? Banyak. Berarti mereka udah tahu nggak aturan? Nah itu udah merdeka belum orang kayak begitu? Jadi orang yang merdeka itu negerinya tertib. Kayak di Denmark, di negara Skandinavia, itu tertib. Itu udah merdeka, kita ini belum merdeka. Nah gue belajar ke lapas untuk belajar tentang arti kemerdekaan. Karena di sana udah nggak ada yang ngerampok lagi, udah nggak ada yang menodong lagi. Udah kerjanya apa yo? Ibadah, ibadah, dan ibadah. Jadi gue datang ke sana sebenarnya ingin belajar dari mereka gitu. Jadi om yang belajar ke mereka. Iyalah, masa dia belajar sama gue, belajar apa? Saya kira ke lapas itu karena om lebih mengerti psikologis mereka, lebih bisa belajar juga ya. Bukan di situ ya. Sangat rendah hati sekali om. Oke, mungkin dari hadirin semua yang di sini ada yang ingin bertanya kepada Om Dik. Apa orang sini semua om? Ini kan khusus mahasiswi dan mahasiswa. Oh dari... gitu. Oh berarti ini acara eksklusif ya? Iya. Oh, nanti tolong diurus itunya Pak. Calon mahasiswa gagal. Coba dari teman-teman mahasiswa ada yang ditanyain nggak kepada Om Dik ini? Ingat ya, kamu ini bagian dari komunikasi ya. Kalau kamu nggak bisa bicara, nggak bisa menghidupkan suasana, malu bertanya. Iwan mengajak kalian gagal di sini. Tapi dia berhasil sebagai orang yang baru nganten ya, bulan madu. Ya. Mantap ya, mantap ya. Harus bisa berkomunikasi. Kalau enggak berarti itu ya. Nggak ada ya. Kita komunikasi Mas Dimbat telepati. Oh, mau apa ya? Yuk coba ada yang bertanya nggak? Oh, Pak Iwan. Bang Dik, ini masa Ini mewakili istrimu apa kamu? mewakili mahasiswa lah. Jadi ini masa kita kan berapa puluh tahun yang lalu. Mereka ini kan belum pada lahir waktu Bang Dik ketika masa-masa Gak usah diomongin. itu kan mungkin sedikit bercerita Bang. Abang dulu ini penerima Panasonic Award berapa tahun berturut-turut, 5 tahun berturut-turut loh. Nah, jadi itu sebuah prestasi yang luar biasa dari Bang Dik doang. Mungkin Bang bisa cerita sedikit ketika masih aktif di dunia entertainment. Itu aja Bang. Boleh tepuk tangan buat banyak. Bagus pertanyaan banyak ya. Kamu umurnya berapa sekarang? Kamu biasa Mila. 20. Mari kita bagi kelompok-kelompok walaupun hidup tidak harus diteorikan ya. Ya, siap. 1 sampai 20 itu usia kamu menggali ilmu. 20 sampai 40 dengan ilmu itu, senjata itu, kamu taklukkan dunia. Nanti umur 40 ya, kamu tidak ada lagi urusan dengan dunia, artinya kamu telah menaklukkan dunia. Barang siapa di sini laki-laki yang ada di sini umur 40 masih mikirin duit, sampai mati dia mikirin duit. Saya ulang ya, karena mungkin ada yang nggak dengar karena ada Kang es krim lewat. Ya. Kalau ada di sini laki-laki atau perempuan yang usianya 40,
belum menaklukkan dunia, masih mikirin duit, sampai mati dia mikirin duit. Kenapa 40? Pertanyaannya gitu dong. Ini aku belajar. Aku beli buku Asmaul Husna 9 buku, termasuk buku M. Haidun Najib, versinya dia, puisinya dia. Ternyata nama Allah yang diurut dalam urutan Asmaul Husna yang ke-40 itu Al-Hasib, yang maha menghitung. Jadi orang harus berhitung. Kalau tidak berhitung, nanti ada hari akhir perhitungan pengadilan paling adil seadil-adilnya, yang tidak mungkin diadili dunia, di sana akan ketahuan. Satu, kurikulum Asmaul Husna Al-Hasib urutan 40. Yang kedua, Rasulullah sebagai teladan umur 40 telah melepaskan perniagaannya. Kau pikir hanya laki-laki Rasulullah yang begitu? Enggak. Khadijah sudah nikah 2 kali dan berjanji tidak akan menikah lagi. Gugur perjanjian dalam hatinya karena ada makhluk yang luar biasa ciptaan Allah. Dia menikah lagi, usianya 40. Khadijah itu. Isa berpuasa di gurun 40 hari. Taurat sempurna 40 hari. Kamu dijanin ada benih 40 hari sudah ketahuan dia hidup. Kalau kamu peka sedikit terhadap kehidupan, 40 hari mau mati, kamu sudah dibisikin. Makanya banyak orang mau mati suka ngomong warisan, mungkin dia peka terhadap ikhronya dalam dirinya. Kalau Anda nggak percaya, stop mengatakan orang bule itu kafir, karena dia juga percaya ini atau meniru ini. The life began at 40. Hidup itu setelah 40 tahun. Jadi sekarang nih nggak ada waktu tidur, nggak ada waktu kamu main WA, nggak ada waktu untuk terlalu mencari formula yang gimana caranya naik level untuk main game di titik teratas, nggak ada. Sekarang saatnya kamu umur 21 aku ingat, aku sudah jalan sama Indra Lesmana, Ambun C. Sasmi, Atik Sibi, Gong 2000, pecahan dari God Bless, Iwan Fals. Jadi saya waktu ujian saya dites sama 7 orang dosen, tapi tidak ada yang berani ngetes. Kenapa? Karena karya Iwan Fals sudah dicetak ribuan kaset, ribuan lembar. Ada Indra Lesmana juga begitu, ada Anggun juga begitu. Jadi kalau kita mahasiswa suka pura-pura bikin proyek, saya udah nyata di situ. Jadi 7 dosen ini 2 hari sebelum saya ujian, maju dikit, udah digini nih, kamu udah pasti A. Jadi begitu masuk ruangan nggak ada pertanyaan apa-apa. Dan saat itu karena Allah, ingat ya, karena Allahnya diingetin ya, saya menjadi mahasiswa terbaik lulusan saat itu. Dan terima kasih. Di Universitas IKJ atau IKJ? Ikatan. Tahu IKJ? Institut Kesenian. Salah. Institut Kelainan Jiwa. Ingat ya, jadi Ya gitu ya Wan. Jadi dikala kamu seumur kamu ini, aku kayaknya tidur siang tuh terlalu eksklusif deh buat kamu. Nih karena biar kamu jijik sama aku ya, aku tuh sambil kerja kerasnya ya, waktu kencing naik motor kan kemana-mana, aku kencingnya darah saking kecapean. Sebegitunya aku kerja keras ya, tapi sekarang ya udah jauh-jauh sembuh karena aku kecapean. Dari sini ke Muara Karang balik lagi. Coba bayangin, udah gitu kan Vespa tahu sendiri ya, ada kantung penih kan, bergetar. Ya biar kamu jijik sama aku ya, karena kamu terlalu kagum dari tadi. Harapannya buat pemuda. Oke. Diingat tadi ya. Yang lain mana? Ya. Sambil nunggu nanya, Ya monggo. di ini nanti jadi artikel banyak pokoknya. Ini calon jurnalis. Ayo, Ya. jurnalis begini. Nih, Bapak, dengan Bapak siapa, Pak? Rosip Suapin Wan. pada Bang Ridwan ya. Ingin nanya pendapat Bang Ridwan. Biasanya selain kemarin saya lihat Bang Ridwan ini mengunjungi Cak Nun, ya mungkin ada sesuatu yang bernilai positif. Saya mohon maaf atas pertanyaan yang salah. Saya ingin bertanya mengenai pendapat Bang Ridwan mengenai karya Kitaro dan EBGAD, yaitu
salah satu saya ingin tahu aja. Iya, mana? Kirain Cak Nun dibawa ke sini. Enak. Wita. Kita jangan jauh-jauh ya. Mbak Wita. Jauh-jauh. Mbak Wita ya? Oke sih, dekat saya. Sedikit aja. Kita nyanyi bareng ya. Ya, siap. Aneh aja kalau kamu nggak nyanyi. Kegedean. Tepuk tangan buat kita semua. Yuk semuanya. Asu ini lagi. Kenapa begitu pertanyaannya tentang Ebit, kita nyanyi lagu Ebit. Ditaruh dong. Ya di sini. Kita nggak nyanyi. Orang dulu bicara tentang petani, ayah kita beda dengan orang tua kita sekarang yang juga petani. Petani sekarang jelas-jelas minta bantuan dari negara agar dia tetap mau, tanda kutip, negara juga mereka mau bertani. Dulu, petani dulu, dia tahu kalau mencampur tanah Allah, udaranya udara Allah, angin yang semilirnya angin Allah, cahayanya juga begitu. Dan dia tahu dengan menjadi petani, dia tidak bakal kaya, sederhana aja jauh. Tapi begitu dia ikhlas, anaknya jadi profesor, jadi ahli kedokteran, jadi gubernur, jadi presiden. Ini sebenarnya kata kunci sih dari rahasia, segala rahasia. Kalau orang tua sekarang nggak ikhlas dalam mencari nafkah, apa kabar dengan anak-anaknya? Taruhlah dia sukses, tapi korupsi, terus berharap anak-anaknya jadi menteri yang lebih baik dari diri, nggak mungkin. Jadi sekarang, kenapa Ebit lebih hebat dari Iwan Fals di mata saya? Tiap ada bencana selalu ada lagu Ebit, bukan lagu Iwan Fals. Karena Ebit jauh lebih tahu tentang isi makna kehidupan, bukan bermain kata-kata. Dia sampai sekarang puisi tidak ada yang salah, walaupun dia manusia. Coba tanya pada rumput yang bergoyang, ya kan ya? Tentang bencana. Tapi di bab Iwan Fals, saya pencinta Iwan Fals ya, ketimbang Ebit ya. Tuhan, apakah kau tak tuli Tuhan? Dengarlah pinta. Wah, Allah ya Sami yang maha mendengar. Iya, tapi tidak bisa dibilang kemungkinan begitu. Hei Tuhan,
Apakah kau dengar? Dia dengar. Jangan-jangan kita nggak dengar. Ya. Jerit umat dari selahnya debu. Nah itulah. Kira-kira kalau kita ngomongin habit ya. Sekarang kita ngomongin Kitaro. Secara kebenaran Allah bukan kebetulan, tidak ada maha kebetulan, dia maha kebenaran. Saya nonton dia di Balai Sidang, saya melihat konsernya dia bersama dengan YesQ, karena YesQ memakai musik dia untuk kontemplasinya, meditasinya. Nah saya lihat dia adalah seorang seniman yang mampu menggali kearifan lokal dengan gunung Fujinya. Dia tidak mencari banyak tahu tentang kehadiran benda-benda lain yang mungkin lebih klasikal, tapi dia lebih melihat Japanese. Jadi kalau Anda pergi ke Jepang, pernah? Belum. Nah ini jadi saya nggak enak lagi, sombong lagi nih mas. Makanya gue malas ngomong sebenarnya. Saya pernah ke Kyoto, ya pernah ke Nagasaki, saya pernah keliling di Jepang. Di Jepang itu ada pulau, ada tempat yang 300 tahun yang lalu kampung itu dibeli oleh negara, terus jangan dirubah. Di Cina juga ada, kayak kandang jurang doang ini misalkan, gue beli nih, tapi jangan ada dirubah ya dik, karena dia mewakili substansi dari tahun di era itu. Jadi kalau kamu ke Jepang, semodernnya Jepang, ada kota yang masih tertinggal 300 tahun yang lalu. Datanglah ke sana, tempatnya amazing. Lihat-lihat, amazing. Gitu ya Pak ya, Pak Darto. Pak siapa? Abdul. Abdul tuh hamba ya masalahnya. Iya. Abdul apa kamu? Bin mantap sekali ya. Karena satu generasi. Tadi nanya Kitaro, yang ini mah nggak tahu. Ya saya Kitaro tahu, Iwan Fals tahu ya. Iwan tahu, ya saya harus banyak tahu ya. Sampai saya nggak tahu apa-apa. Monggo, yang jaga-jaga itu. Coba dari mahasiswa, ada yang nanya nggak? Nah, coba maju Mas. Padahal mau ngarep merah, nggak merah aja kok sih. Mas Limbat kalau mau menyampaikan sesuatu monggo. Nah iya, barusan banyak banget yang request. Gimana caranya? Limbat. Ya terserah. Berani nggak katanya Om? Ya nanti kan aku dibisikin dia. Ya. Ya ini mau tanya dulu nih. Ini dulu, ayo. Ya. Enggak, kamu maju. Aku jujur ya, pegang mic bagian Nah, mic. ini kameramen kita. Jadi di era sekarang gua termasuk takjub ya, ada cowok potongan model rambutnya kayak gini. Jadi benerin ya. Ya, ada orang rambutnya masih kayak hordeng. Emang nggak ada sekolah perencanaan metode penampilan Pak di sana Pak? 2021. Mas ini rambutnya model apa Mas? Masih aja belambing. Siapa Muhammad apa ya? Model ini. Oleh sini. Empat ya. Beda kan ya? Mana yang apa mekanik, mana yang analog ya? Ini anak kode. Lu mahasiswa mana? Dulu pegang. IKJ. Nah kelihatan kan? Ini mahasiswa mana? Aduh. Pegang. Tolong lu datang untuk pelajaran merias rambut. Masih banyak omnik yang model begini, namanya model polem. Model apa? Begini. Ya, mari kita sama-sama mengatakan najis ya. Boleh tepuk tangan dong buat teman-teman IKJ tuh. Saat sekarang tuh orang berpaling dulu lah, kayak Lingbat tuh coba. Pesta Lingbat tuh eye catching gitu. Tapi ya berubah. Oke, pertanyaan lo bagus, silakan duduk. Jadi akan gue jawab sekarang. Ya, Bang Dik, saya kan nama saya Syarus. Mau menanya. Dipanggil?
Biasa dipanggil Sidi. Nggak jelas. Mas Haris Sidi. Nama lo panjangnya apa? Oh. Saya sekarang pakai Bang Didota. Lo pernah model lain nggak rambut ini? Enggak, model apa gitu loh. Terus siapa yang bilang bagus? Ya gini. Ada? Nggak ada kan? Udah menurut gue ini hari terakhir lo dengan potongan ini. Ya lo cari gaya yang lain lah. Pertama gue saranin lo cepak dulu aja. Cepak dulu. Dari pertumbuhan itu lo akan melihat ibarat kanvas putih ke sebuah kepolosan gitu. Kalau gini dia nggak akan pernah move. Ya gitu ya. Ya. Boleh berpendapat mungkin seperti saya, tipis rata gitu. Mas boleh maju mas ke depan. Maju dulu mas. Enggak, kita live mas, kita live langsung. Jadi Bang Dik, modal kemoceng. Iya saya gini, saya ceritain ya. ya. Setiap saya di apa? Tukang cukur apa namanya? Barbershop. Barbershop. Saya selalu diberi itu apa? Poster. Dan saya selalu pilih salah satu yang di situ kan. Tapi terus? tetap aja dia nggak taat pada saya. Jadi Ya dari kesimpulannya tipis rata ya. teman-teman, gue nggak pernah menghina orang ya, kecuali gue hanya melihat bakat-bakat enak untuk diejek gitu loh. Lo tau nggak tadi? Lo tau nggak tadi gue foto ya? Kalau Mas Rima tahu ini foto terbaik yang pernah ada dia punya. Lo lihat ini. Lo lihat ini. Lo nggak lihat? Lo nggak lihat itu kepala siapa? Iya, apa ini? Saya pikir ini korma. Jadi ringbat sebegitu. Saya pikir kebal dari saya. Oh mas, kembali ke jalan yang lebih baik. Yang diridoi itu lah. Ya, Bang Dik. Mungkin kalau misalkan dari segi pengalaman, Bang Dik sendiri pastinya lebih dari saya kan. Nah, Pertanyaan lo ya, ini jenisnya tahu nggak apa ini? Bombastis. Udah tahu gue lebih tua sama dia. Gue 52, lu 20 tahun. Pengalaman gue lebih banyak lah, iyalah. Lo nggak bisa muka Dima pertanyaan yang lebih bagus. Udah muka lo nggak enak. Muka Dima pertanyaan nggak enak. Lo jujur aja nggak ada muka sebenarnya. Salah pernyataannya. Apa? Meskipun apa dia lebih ke arah minus, tapi dia ciptaan Allah. Ya, sebelumnya ini Kacau kan? Orang serius mau bercanda gitu. Enggak. Kalau menurut gue ini bisa jadi mas, ini satu ciptaan Allah yang lolos dari ya, tapi jangan bilang ini yang pernah. Aku udah pernah lihat macam bentuk-bentuk kematian mas. Jadi yang mati nanti ya jadi jenglot. Ini awalnya begini. Istighfar. bagian dari ucapan adalah doa. Bahaya sekali. Mas dia mau ngomong loh mas. ya jadi hal apa sih yang ngebikin Bang Dik sendiri yang mungkin tadinya notabene kurang mendalami agama Islam itu kurang mendalami namanya religius sampai Bang Dik tersangka. Luar biasa. Tepuk tangannya flag ini ya. Tuh, Pramuka. gila panjang banget. Kayak cuma begitu doang. Oke. Aku hidup di entertain ya. Lampu apa yang ada di RCTI kala itu? Strobo, gun smoke, terus ada lampu 5 kilo, 25 kilo, 1 kilo ada ya. Tapi sekali lagi saya diingatkan bahwa saya adalah makhluk keturunan cahaya dari Nur Muhammad. Ketika saya
antara keanggunan panggung dengan lampu yang tipuan, aku tidak menemukan cahaya keilahiannya. Jadi aku kosong, sunyi, terkenal, tapi hampa. Maka aku carilah kesejatian hidupku untuk mencari Nur Muhammad. Takbir! Radikal kan? Garis keras ini. Dari situ nyiptain lagu nggak Bang Dik? Dari mulai tertemu. Ada lagu Prakata tadi itu si Aris man ya? Ya si Aris tahu tuh. Riz nyanyi dikit bisa Riz? Nah, ya boleh Bang. Mas Limbat aja yang nyanyi bisa. Ada Mas Limbat, kita manfaatin dulu ya. Kita tanya Mas Limbat ya. Ya, ayo, nanti jawaban bisa dikirim ke aku. Kamu mau nanya apa dulu? Kalau saya sih Selama ini Limbat ya. Oh iya. Limbat ya. kita dengar cerita dari Mas Iwan bahwa Mas Limbat ini, Master Limbat ini Terus sekali lagi salah loh, nggak pakai terputar. Apa bedanya master tuh? Mas Limbat, Mas Limbat, Master Limbat. Master Limbat. Masa dipisah, master ter. Katanya, ya kata Mas Iwan, banyak mengislamkan hampir satu suku ya di Timor Leste. Maksudnya beliau jalan dakwah juga nih. Tapi kita penasaran beliau nih dakwahnya caranya kayak gimana? gimana gitu loh. Pernah Om Dik pernah ngeliat nggak dakwah Mas Limbat? Kira-kira bisa Luar biasa. dijelaskan Tapi dimatiin dulu. Nggak ada yang nyala. Ya, sekarang aku tambahkan pendapatku ya. Waktu aku main ke rumah dia, memang ada satu ruangan dia banget. Tapi di ruangan lain ada musola, kaligrafi yang memenuhi seluruh ruangan. Kalah lah judulnya apa sama dia. Makanya aku pingin banget dia menjadi guruku juga di sini buat anak-anak yang lain. Tepuk tangan buat Master Limbat. Acting, kamu suka tertipu. Apa just the image. the cover? Apa bahasa Inggrisnya? Just from the cover. Ya itu. Oh iya, saya ingat dulu kan Master Limbat sering bawa burung tuh perkutut. Itu dulu lupa saya udah jarang. Burung Raja Wali, burung elang. Dengerin lo. Raja Wali, elang, keren. Burung hantu ya? Iya, apalah sejenis yang berparuh gitu. Iya. Lu tahu perkutut dari mana? Lupa saya. Sekarang kemana itu burung? Burung Mas Limbat. Maksudnya Master Limbat burung yang di sini. Di sensor ya. Burung Master Limbat yang sering di sini. Enggak, tadi lo nggak ngomong gitu. Lo nggak ngomong gitu tadi. Saya kan gugup dimarahin terus. Ini suasana mencekam sekali. Om. Enggak di briefing tiba-tiba suruh jadi. Burung Limbat kok gue denger banget. Maksud lo apa burung Limbat? Burung Master Limbat yang sering di sini. Sekarang kemana? Udah jadi penyawa. Dia kan pencinta binatang makhluk hidup. Kakaknya jauh lebih bisa merawat. Sudah 11 tahun maka kakaknya dirawat. Ya. Burungnya dia masih ada di situ. Dan bukan perkutut juga. Pak dosen, beliau sudah nyaman dengan keadaan begini. Kalau sudah begini menjadi kenyamanan dia untuk apa lagi? Yang penting bermanfaat bagi umat. Lagi Pak. Satu lagi boleh Pak. Ternyata muridnya konyolnya dari dia. Kami diajarkan dan mengajarkan kepada mahasiswa ketika mati ditanya siapa Tuhanmu, maka kami jawab bla 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 bla. Bagaimana menjawabnya Bang Mas Limbat nanti? Kalau diam seperti ini. Kacau. Bisa dijadiin meme stiker di YouTube. Terima kasih Pak Ardo. Pak dosen, ini pertanyaan terakhir udah ya. Iya. Allah Maha mengetahui kata dia. Malaikat sebagai saksi yang ditugasi, dia jauh lebih tahu dan mengerti.
Persoalan hati dengan ilahi lah dia yang tahu bahwa nanti Allah tahu yang sebenarnya kejadiannya. Kira-kira begitu. Betul Mas Terlibat? Terima kasih kepada Mas Terlibat. Silakan melanjutkan makan siangnya Mas Terlibat. Nah, terjun ke entertain. Ada wejangan dari Om atau pesannya hati-hati terhadap ini bla 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 di dunia entertain itu apa agar kita? Aku rasa melukis yang diperdebatkan boleh dan nggak boleh itu bagiku sudah selesai. Melukis adalah jalan dakwah bagi saya. Karena setiap saya melukis, saya sedang tidak menciptakan apapun, tapi saya sedang ikhtiar melalui berkarya menemukan ciptaan Allah. Setiap tali guratan itu kuatasnamakan zikir dia, ya Khalik, ya Bari, ya Musawwir. Jadi aku sedang memindahkan cahaya di atas cahaya ke atas lukisanku, sehingga lukisanku yang tadi kamu lihat itu jadi bercahaya. Itu karena kau melihat kehadiran Allah di sini. Zikirku adalah berkarya. Kalau seniman tidak berkarya, dia berhenti berzikir. Caranya zikir Iwan, kiai, ulama beda-beda. Begitu. Yang pantas kita ini sangat-sangat polos sekali. Kasih Om motivasi lah. Lakukan apapun dengan ikhlas atas nama Allah ya. Mulailah dengan basmalah. Basmalah itu artinya kamu bersama dengan Allah. Terus segala niatan kamu tidak usah panjang-panjang, lillahi ta'ala saja. Kalau aku melakukan ini bukan karena aku menuntaskan kemiskinan. Miskin tetap harus ada dalam kehidupan kita, biar kita tahu caranya kita bersyukur. Saya bukan menteri sosial yang harus tugasnya menuntaskan kemiskinan, tapi karena lillahi ta'ala itu buihnya akan kemana-mana sampai ke akhirat. Dan kalau kamu melakukannya dengan cinta, apakah hal ini nih kulakukan tidak dengan cinta? Aku masih berharap dari kamu. Ulangi kata-kata ini. Cinta itu memberi harapan tanpa berharap. Cinta itu memberi harapan tanpa berharap. Jadi selesai sudah. Aku bersamamu tidak berharap apa-apa. Iwan mengajak saya ke tanah manapun untuk dakwah. Aku tidak berharap apa-apa deh. Karena aku lakukan dengan cinta. Kalau cinta adalah kendaraannya, buktikan kamu tidak berharap apa-apa. Ini kamu mengakui mencintai pasangan kamu, tapi kamu berharap dia membalas cintamu. Allah itu menyintai kita. Kamu tidak sholat tetap hidup. Kamu tidak tepat waktu datang beribadah. Kamu tetap nafasnya staccato. Jadi kalau saya melakukan dengan ikhlas, itu demi menjemput cintanya Allah. Kalau aku menolong kamu, itu bukan aku sedang menolong kamu, aku sedang minta ditolong oleh Allah. Dewan ya, sesungguhnya kita tidak bisa menolong diri kita, apalagi orang lain. Jadi kalau aku menyintaimu, itu bukan karena aku menyintaimu dalam arti yang sesungguhnya. Aku menyintai Allah, menyintai engkau karena Allah. Dan kamu harus terasa begitu kau cintai karena Allah, kamu akan berasa kehadiran Allah dalam kehadiran kekasihnya itu.